أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sibghah Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Ini surat Al-Baqarah ayatnya 137 dan 138. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditakdirkan bisa membaca Al-Quran, bertartil Al-Quran, kemudian kita lanjutkan dengan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Terus kita berupaya untuk mengamalkan isinya. Kemudian kita berupaya untuk mendakwahkan Al-Quran ini, sehingga kemanfaatan ini untuk diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati orang-orang yang hatinya mati, ya Dik ya. Jadi kalau orang itu hatinya mati, diumpamakan seperti tanah yang kering kerontang itu Dik ya. Ya, yang telone mengangah itu, tapi saat ada turun hujan, maka tanah itu bisa menjadi subur. Nah, diharapkan tanah-tanah yang kering kerontang seperti itu
tanah-tanah yang tandus itu bisa menjadi subur kalau ada turunnya hujan. Nah, hujan itu adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk kita semuanya. Tapi ingat, dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 Allah berpesan, hendaklah kita beribadah, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita dilarang untuk berbuat syirik, ya. Jadi sekali lagi, hujan yang turun akan bermakna, berguna, berdaya guna manakala tanah itu menjadi subur. Mudah-mudahan umat yang hatinya masih mati dihidupkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kemudian doa-doa kita kepada umat ini yang hatinya masih sakit, ya Dek, ya. Yang namanya sakit, yaitu kalau bertambah sakit, sakit bertambah sakit, terus sakit-sakitnya di sini, di sana, di sini, seluruh tubuh jasmani dan rohani sakit, maka itu membahayakan, ya Dek, ya. Jadi orang sakit itu memang membahayakan. Kalau kita berteman dengan orang yang sakit, ya nanti jadi sakit. Makanya kita harus menjadi dokter, ya, untuk diri kita, untuk keluarga besar kita, dan dokter untuk umat ini, ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah gurunya umat, ya, di bumi ini, dan beliau juga termasuk dokter, ya, spesialis, karena hatinya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Jadi makanya kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, ya, doa kita kepada umat yang hatinya masih sakit, yang masih biasa berkata-kata yang bohong, masih biasa kalau janji diingkari, masih biasa berkhianat, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 8. Dan juga doa kita untuk umat yang ditakdirkan oleh Allah hatinya masih sehat, mudah-mudahan dengan ibadah, dengan ngaji, dengan berbuat baik, mereka semakin kuat, semakin sehat, semakin kuat, semakin sehat, sehingga keberadaannya di bumi ini, kehadirannya adalah untuk menyampaikan, ya, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Al-Quran ini adalah hidangan dari langit yang dibawa oleh malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan sekarang ada di tangan kita. Jadi sekali lagi, marilah kita menjadi ummah, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai Abdullah yang cinta kepada hikmah. Nah, hikmah itu diletakkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dan juga tersirat di jagat raya ini, ya Dek. Mudah-mudahan kajian kita ini dibarengi hidayah Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita langsung perhatikan ayat 137 yang sudah kita baca tadi. Pengakuan iman ahli kitab. Jadi ahli kitab, ya, itu ahli kitab termasuk, ya, umat Yahudi dan umat Nasrani.
punya kitab yang namanya Taurat dan kitab Injil ya. Jadi kitab-kitab Allah itu ada Zabur ya, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Qur'an yang telah diberikan Allah kepada para nabi dan para rasul dulu ya. Nabi Daud diberi Zabur, Nabi Musa alaihi salam dikasih Taurat, Nabi Isa alaihi salam dikasih Injil, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih kitab Al-Qur'an. Itu semua adalah kitab suci. Ya, Dek. Jadi kitab suci supaya manusia ini mau belajar suci. Ya, Dek ya. Jadi kalau kitabnya suci, kemudian kita belajar kitab suci, ya jadinya nanti orang yang suka suci, suka tobat, suka membersihkan diri, berupaya jadi orang yang soleh dan solihah, menebar kemaslahatan, ya, mau beramar ma'ruf, nahi mungkar, mau menyuruh hal-hal yang baik, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sebaik-baik kita adalah orang yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi luar biasa, Dek, ya. Makanya pengakuan iman ahli kitab berbeda dengan pengakuan iman kaum muslimin. Loh, Dek, beda, Dek. Jadi pengakuan iman ahli kitab sama pengakuan kaum muslimin itu Allah mengatakan beda. Lah sekarang kita lihat apa sih bedanya? Kok beda itu piye? Kok beda? Padahal kitab-kitab sucinya sudah diturunkan, para nabi-nabinya diturunkan, dia kok berbeda, kok gak sama? Mari kita kaji. Ahli kitab hanya beriman kepada nabi-nabi terdahulu yang diutus kepada mereka saja dari ras Bani Israel. Loh, Dek, keturunannya Nabi Ishak kemarin alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam menurunkan Bani yang namanya Bani Israel. Terus Nabi Ismail alaihi salam menurunkan Bani Ismail, akhirnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imamul anbiya wal mursalin. Jadi harus dibahas secara utuh, jangan dipotong-potong ya. 1 sampai 25 itu adalah satu paduan ya. 1 sampai 25 itu bersambung ya, menjadi satu. Jadi Allah pun tidak pernah membeda-bedakan para nabi dan rasul itu ya. Tidak beriman kepada nabi-nabi Allah yang lain. Nah ini loh, Dek, putusnya di sini ini. Ya, padahal Allah itu mengajari utuh, tapi manusia berusaha ingin mecah belah, loh, ingin melepaskan. Padahal kita tahu kita ini Bani Adam alaihi salam, anak cucu Mbah Nabi Adam sama Ibu Hawa. Loh, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, gak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit kuning ya, dan lain sebagainya. Itu semua adalah anak cucunya Mbah Nabi Adam. Jadi mbah itu nabi, orang yang terhormat. Makanya kita harus manut, jangan sampai kita bikin aturan sendiri gitu ya, dia. Iman mereka dipengaruhi oleh hawa nafsu sendiri. Ya, ini nafsu ini, Dek. Nanti nafsu itu, nafsu yang jahat, nafsu amarah itu dikendalikan yang namanya iblis, Dek. Jadi kalau manusia itu sudah dikendalikan iblis, ya dia jadi iblis dari bangsa manusia. Ada jin yang menjadi iblis lah. Kinerjanya yang namanya iblis itu pasti mengajak kepada kemungkaran, terus melarang kebaikan. Nah, itu namanya terbalik. Beda dengan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin itu
Ya, ciri-cirinya menyuruh kepada yang baik-baik, terus mencegah kalau ada kemungkaran, ya. Dicegahnya dari tangannya yang punya kekuasaan, dicegahnya dengan lesan mulutnya bagi para ilmuwan, para kiai, para habaib, para ustadz, ya, para orang beriman takwa bisa menggunakan mulut ini, lesan ini untuk mencegah kemungkaran, tapi harus dengan cara yang baik, sopan santun, dengan cara yang hikmah. Bisa dilihat nanti dalam surat 16 ayat 125 sampai 128, ya. Karena itu mereka berani menambah dan mengurangi agama Allah. Jadi agama Allah itu nggak boleh ditambah-tambahi, nggak boleh dikurang-kurangi, karena sudah sempurna. Al-Quran itu sempurna, ya. Jadi kita harus belajar. Makanya orang-orang yang beriman dan mengikuti hawa nafsu mereka adalah orang-orang yang berada dalam permusuhan dengan kaum muslimin, loh Dek. Jadi pada saat dia itu mengotak-atik firman tadi, ya, yang isinya itu, ya, menyuruh kepada hal yang baik-baik, melarang kepada yang mungkar, kalau diotak-atik ya jadinya terbalik, Dek. Malah jadi hal-hal yang permusuhan, hal-hal yang perbuatan dosa itu malah disuruh, diperintahkan, karena iblis itu begitu. Dan hal-hal yang baik itu malah dilarang. Nah, ini nanti bisa-bisa dunia cepat kiamat, ya. Karena kita ingat bahwa dosa dan permusuhan itu menyebabkan terjadinya bencana, wabah, dan malapetaka, ya. Itu sejak zaman dahulu, Dek, ya. Sunnatullah begitu. Makanya kalau ada orang yang berbuat baik dan iman takwa, mestinya harus diikuti supaya semakin banyak orang yang berbuat baik, maka dunia ini semakin aman, nyaman, dan damai. Surat 34 Saba ayat 15. Mudah-mudahan negeri kita ini bisa menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti bumi Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dari perkataan sesungguhnya berada dalam permusuhan dengan kamu, dapat dipahami bahwa di kalangan ahli kitab ada perasaan tidak menyukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, loh Dek. Jadi gak boleh kita benci sama Nabi, kita gak boleh membenci ahli-ahlinya Nabi, putra-putrinya Nabi, sahabat-sahabat Nabi, ya, anak cucunya Nabi, tidak boleh dibenci. Kalau membenci keturunannya Nabi, ya, para habaib, para kiai, para ustadz, orang beriman, ya padha ambek membenci Nabi Muhammad. Kalau membenci Nabi Muhammad, padha ambek benci karo Gusti Allah, benci karo malaikat, loh. Itu loh, akhirnya terjadi permusuhan tadi, ya. Hati-hati jangan sampai benci, membenci. Namanya penyakitnya itu ghil, Dek, ya. Di surat 59 ayatnya 10. Jadi ghil itu gak suka, dengki, iri hati. Nah, itu, Dek, yang menyebabkan dunia terbalik. Perasaan itu bukan karena mereka tidak menyukai agama yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena Rasul terakhir itu tidak diangkat dari golongan mereka, loh Dek. Ingat, Dek, Bani Israel ada Bani Ismail, loh itu loh, Dek. Jadi makanya kita harus berhati, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu bisa saling kenal mengenal, bersaudara,
manakala dia mempunyai iman dan takwa. Ya Dek, 49 Al-Hujurat ayat 13 bisa dilihat. Perkataan Allah akan memelihara kamu dari mereka merupakan janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin bahwa Allah pasti akan memelihara dan memenangkan mereka dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Jadi bagaimanapun juga Dek ya, yang namanya kebenaran itu pasti akan dimenangkan oleh Allah. Mudah-mudahan umat yang ada di bumi ini, baik dari golongan jin, baik dari golongan manusia, semuanya mau menegakkan, memperjuangkan yaitu kalimat tauhid ya, kalimat thayyibah ya, yaitu senantiasa bertauhid ya Dek ya, mengesahkan Allah. Kemarin kita sampaikan ketuhanan yang maha esa. Mari ya kita di bangsa Indonesia ini mempelajari ya falsafah negara kita Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang maha esa sampai kelima, sila 1, sila 2, sila 3, sila 4 sampai 5 itu tolong itu dipahami berkali-kali ya Dek, dibaca, difahami, diamalkan dan didakwahkan. Seluruh falsafah itu ternyata adalah mengajarkan kita berbudi luhur ya, taat sama Allah, taat sama Rasulnya, taat para pemimpin yang terpimpin ya oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang 138-nya terakhir, coba iman yang sebenarnya ialah iman yang tidak dicampuri oleh unsur-unsur syirik. Ibnu Jarir berkata, sesungguhnya orang-orang Nasrani bila anak mereka dilahirkan, maka mereka datang kepada pendeta pada hari yang ke-7, maka memandikannya dengan air yang disebut Al-Ma'mudi untuk membaptisnya. Mereka mengatakan ini adalah kesucian pengganti khitan. Maka apabila mereka telah mengerjakannya, jadilah anak itu seorang Nasrani yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Sibghah ya, sibghah Allah itu berarti celupan Allah. Maksudnya ialah iman kepada Allah yang tidak disertai sedikitpun dengan kemusyrikan. Hal ini ditegaskan oleh perkataannya. Hal ini ditegaskan oleh perkataan, dan hanya kepadanya lah kami menyembah, tidak kepada yang lain. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Ayat ini menerangkan bahwa dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan agama haruslah digunakan kaidah-kaidah atau dalil-dalil agama. Tidak boleh didasarkan kepada hawa nafsu dan keinginan manusia. Dari ayat di atas dapat difahami bahwa manusia tidak dapat menghapus atau membersihkan dosa manusia yang lain atau menerima taubatnya seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani
dengan membaptis anak-anak mereka. Yang membersihkan dan menghapus dosa seseorang ialah usaha orang itu sendiri sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya Allah sajalah yang dapat menerima tobat seseorang. Ya, jadi adik, jadi kalau kita kaitannya dengan dosa ya adik ya, itu kita harus bertaubat ya kepada Allah. Kita minta maaf kepada sesama manusia atas kesalahan yang kita lakukan. Makanya Dek, ingat-ingat hidup ini adalah terima kasih dan mohon maaf ya Dek ya. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh kedua orang tua kita, guru kita, teman-teman kita, saudara-saudari kita, maka ucapkanlah terima kasih. Jadi terima kasih. Jadi siapa yang tidak mau berterima kasih sesama manusia, maka dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Jadi terima kasih telah diberi petunjuk, terima kasih sudah diingatkan, terima kasih kami sudah dibantu. Terima kasih kami menjadi orang yang baik seperti ini. Ayah, ibu, terima kasih telah mendidik kami, ya, telah memelihara kami, menyekolahkan kami sehingga kami sekarang menjadi orang yang soleh dan solihah. Terima kasih Pak Guru, terima kasih Bu Guru, terima kasih teman-temanku, begitu ya. Dan jangan lupa yaitu mohon maaf, ya. Kalau mohon maaf kepada Allah itu namanya istighfar sama taubat. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, aku bertaubat kepadamu. Kalau kita berterima kasih kepada ayah ibu, mohon maaf kami, maafkan kami atas kesalahan kami selama ini. Kepada Pak Guru, Ibu Guru, mohon maaf Pak Guru, kami atas kesalahan kami selama ini. Nah, begitu, dan teman-teman kita. Jadi hidup ini adalah TKS dan MM. Jadi apa TKS itu? TKS adalah terima kasih, MM adalah mohon maaf dan rajin memohon maaf, dan bila ada orang lain yang meminta maaf hendaknya kita maafkan. Lihat di surat Al-Imran ayat 132 sampai 136. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, berilah kami panjang umur serta umat yang ada di bumi ini panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Ya Allah, Bapak dan guru-guru kami, murid-murid kami, saudara-saudari kami, kaum muslimin muslimat yang sudah meninggal, ya Allah, Allahumma anjili rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah ala hadini asli al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika min corona.
Allahumma inna na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasiqin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.